Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi dhawi sirki wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pemirsa Marhaban TV rahimakumullah. Kita sudah mengetahui bahwa asal syaitan ini berasal dari jin, ya, yaitu iblis, ya. Iblis berasal dari bangsa jin. Ya, kemudian iblis ini merekrut dari, ya, ketika turun ke dunia, dia, ya, merekrut atau mempengaruhi bangsa-bangsa jin, ya, yang kemudian kepada bangsa manusia untuk apa? Untuk mempengaruhi dan mengajak kepada jalan-jalan iblis, ya. Jalan-jalan kepada jalan-jalan yang menuju kehancuran dan kebinasaan manusia dan menjadi penghuni neraka bersama iblis laknatullah alaih. Nah, pemirsa Marhaban TV rahmakumullah. Tentu, ya, kita harus mengetahui bahwasanya setan, ya, setan ini memiliki permusuhan kepada manusia. Permusuhan antara manusia dan setan, ya, adalah permusuhan yang selamanya. Dan ini sudah lama terjadi. Yang dimana sejarahnya kembali kepada di mana Allah Subhanahu wa taala, ya, menciptakan Adam alaihissalam, ya, membentuk Adam alaihissalam. Syekh Sulaiman Al-Askar menyebutkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala membentuk Adam alaihissalam, ya, membentuk Adam, menciptakan Adam dari tanah, tapi belum ditiupkannya ruh, qabla an yunfakha fihi ruh, sebelum ditiupkannya ruh pada Adam, ya. Maka syaitan, ya, maka syaitan atau dalam ini adalah iblis, ya. Dan nama aslinya adalah Azazil, ada juga yang mengatakan Al-Harith. Itu mengelilingi Adam alaihissalam. Di dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahasanya Rasulullah SAW bersabda, "Lamma sawwarallahu Adam fil jannah, tarakahu ma sya'allahu an yatrakahu, fajana iblis yutifu bihi." Ya. Yutifu bihi yanzuru ma huwa. Falamma ra'ahu ajwafun arafa annahu khalaqa khalqan la tayamalak. Ketika Allah Subhanahu wa taala membentuk Adam di surga, bentuk Adam di surga, ya, maka Allah Subhanahu wa taala meninggalkannya
apa yang Allah kehendaki untuk meninggalkannya. Kemudian iblis ini, ya, iblis ini mengelilingi Adam. Dia melihat apa ini makhluk ini. Ketika dia melihat kepada Adam, ternyata Adam itu berlubang. Ya. Maka iblis mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu makhluk, ya, yang tidak saling memiliki. Nah, dengan demikian, ini di awal-awal ternyata iblis sudah punya niat yang buruk. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan, meniupkan ruh pada Adam ini, ya, singkat cerita, kemudian malaikat disuruh untuk bersujud dan iblis ini beribadah, ya, bersama malaikat di langit, beribadah bersama malaikat di langit. Akan tetapi kemudian ta'adha fi nafsihi wastakbar, ya, merasa dirinya agung, merasa dirinya besar, merasa dirinya mulia, wastakbara, dan jadilah dia merasa besar. Wastakbara, jadilah dia merasa besar. Ya. Nah ini. Jadi mulai dalam diri iblis ada rasa, ya, saya adalah mulia. Nah ini. Saya adalah mulia. Saya adalah tinggi. Nah ini. Saya adalah memiliki kedudukan yang lebih. Nah ini. Nah ini kadang ada dalam diri manusia, ya, bahwa sering muncul, ya, dalam diri manusia, termasuk dalam diri kita, bahwa saya misalnya orang ganteng, bahwa saya adalah, ya, anak pejabat, bahwa saya adalah orang kaya, bahwa saya ini cantik, bahwa saya ini pintar, bahwa saya ini terus. Nah ini ta'azzama, ya, ta'azzama fi nafsi. Di dalam diri ada perasaan besar. Ya. Nah, jika itu tidak kita sadari, ya, tidak kita sadari, wastakbar. Ah ini. Jadi kalau istikbar itu mulai kita merasa ajaban. Apa ajaban? Ujub. Ya, ujub itu merasa kagum dengan diri. Ya, jadi ujub itu, ya, merasa kita bangga, ya, bangga. Saya ganteng, saya cantik. Nah itu bangga. Ya, ada perasaan bangga. Reus kata orang Sunda, ya. Agul kupayung butut. Saya pintar. Ya. Saya punya gelar S1, S2, S3. Ya. Saya menulis buku. Saya ahli di bidang ini. Nah ini ta'awam. Ya. Perasaan ujub. Ya. Hal ini senjata iblis seperti itu. Ya. Ini waspada. Lalu setelah itu, ya, timbul istikbar. Apa istikbar? Istikbar itu menganggap bahwa orang lain di bawah kita. Nah ini. Jadi mulai dari bangga, mulai dari reus, ya, mulai dari merasa diri kita ini hebat, baik,
ya, kaya, saya kaya, saya kan pintar, saya cerdas, ya, saya berilmu, saya soleh, ya, dan sebagainya. Mulai kita merendahkan. Nah ini seperti itu, ya, merendahkan. Kamu sekolahnya lulusan SD, ya, kamu ini bodoh, ya, kamu ini bloan, kamu ini miskin, Anda yang benghar, Anda yang kaya, Anda yang sukses, ya, ya, ini merendahkan. Wastaqbar. Nah, kemudian dia tidak mau bersujud kepada Adam. Ya, ketika ditanya, ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Kenapa engkau tidak mau bersujud kepada apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Qala, iblis mengatakan, ana khairun minhu, aku lebih baik darinya. Nah, hati-hati ya. Aku lebih baik darinya, aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, sudah ma'ruf ya. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Maka Adam alaihissalam membuka kedua matanya. Ya. Maka dia mendapati penghormatan yang besar. Malaikat bersujud. Nah, sujud malaikat sini bukan sujud ibadah ya. Tapi sujud penghormatan. Nanti ikhtilaf para ulama bagaimana sujudnya malaikat. Imam Al-Qurtubi mengatakan sujudnya malaikat ini adalah sujud kepada Allah. Ya, sujud kepada Allah tapi menghadap ke Adam, gitu. Sama seperti kita sujud menghadap Ka'bah, bukan sujud kepada Ka'bah, tapi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala tapi menghadap Ka'bah. Kan tetapi ya, Bapak kita ini memiliki musuh, mendapati musuh yang mengancam akan membinasakan dia dan keturunannya, ya, dan akan menyesatkan, akan membinasakan dan menyesatkan anak keturunannya. Ya. Maka dengan demikian di surga tidak ada rasa sombong. Ya. Di surga tidak ada rasa sombong. Maka kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang ada rasa sombong dalam hatinya, walaupun sebesar biji butir, ya, seberat biji sebutir, ya, sebutir benih, ya. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga, ya, orang yang ada dalam hatinya seberat satu butir, ya, satu butir benih, ya, dari kesombongan. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis dari surga, ya, yang kekal abadi ini disebabkan apa? Disebabkan kesombongannya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan kekalnya iblis sampai hari kiamat. Iblis memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Iblis berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tangguhkanlah aku sampai hari dibangkitkan. Maka Allah berfirman, sesungguhnya engkau termasuk yang diberikan penangguhan. Maka iblis ini berjanji, ya,
terhadap dirinya untuk menyesatkan anak-anak Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa bima aghwaytani la'udanna lahum siratakal mustaqim, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Maka disebabkan engkau telah menyesatkan aku, ya, maka benar-benar aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian benar-benar aku akan mendatangi mereka, di depan mereka, di belakang mereka, dari sebelah kanan mereka, dari sebelah kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang bersyukur. Ya. Nah ini, jadi iblis ini berusaha, ya, berusaha untuk menyesatkan anak dan Adam dan anak keturunannya dari semua penjuru, dari semua jalan. Min kulli tariqin, anil yamin wa anil shimal, di sebelah kanan, di sebelah kiri, wa anil amami wal khalf, dari depan, dari belakang, wa min jamil jihad, dari seluruh arah. Iblis ini, ya, dia berjanji pada dirinya akan menyesatkan seluruh Adam, seluruh anak-anak Adam. Maka pemirsa rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan dari syaitan ini, ya. Karena fitnahnya sangat besar. Karena ujiannya bagi manusia ini sangat besar. Mereka ini sangat terampil dalam menyesatkan. Ya. Mereka ini sangat bersemangat untuk menyesatkan manusia. Maka Allah berfirman, "Ya bani Adam, la yaftinannakum asy-syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah." Wahai anak Adam, wahai anak-anak Adam, wahai keturunan Adam, janganlah syaitan ini berbuat fitnah atas kalian, sebagaimana dia telah mengeluarkan ya bapak kalian dari surga. Di lain ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwan fattakhidhuhu aduwwan." Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah musuh. Jadikanlah syaitan itu sebagai musuh. Allah memberikan peringatan, syaitan itu adalah musuh, ya, bagi kalian. Maka jadikanlah syaitan sebagai musuh. Jangan jadikan syaitan sebagai teman. Jangan jadikan setan sebagai pelindung. Ya. Karena wa may yattakhidh asy-syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Ya, surah Nisa ayat 119. Siapa yang menjadikan syaitan sebagai teman dekat selain Allah, maka sungguh dia telah rugi dengan kerugian yang nyata. Nah, pemirsa Maribah TV rahmatullah, permusuhan syaitan kepada manusia ini la tahulu wa la tazul, tidak berpindah dan tidak akan hilang. Ya, tidak akan berpindah, ya, dan tidak akan hilang. Karena apa? Nah, syaitan ini punya dendam. Ya, syaitan, iblis, dengan bala tentaranya, dengan anak-anak keturunannya ini punya dendam bahwa dia mendapatkan laknat. Ya. Dia dilempar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia keluarkan dari surga disebabkan Adam. Ya. Ini gara-gara Adam. Nah ini bahasa kitanya ya. Ini gara-gara Adam saya mendapatkan laknat. Ya, saya tidak mendapatkan rahmat. Maka mesti saya juga harus membenarkan
Adam dan anak keturunannya ke dalam neraka. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta 'alayya la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila." Ya. Bukankah kau telah bukankah engkau telah melihat kepada yang telah engkau muliakan kepadaku, yaitu iblis, dan seandainya engkau memberikan tangguh kepadaku sampai hari kiamat, maka benar-benar aku akan mencekik, lahtanikanna, aku benar-benar akan mencekik kepada anak keturunan Adam, kecuali hanya sedikit. Ini insyaallah ini. Jadi musuh yang sangat nyata. Sampai akan mencekik kepada anak keturunan Adam. Oleh karena itu kita harus punya mengetahui bagaimana strategi mereka dalam menjerumuskan manusia ke jurang kecelakaan, kesesatan, dan lain-lain mendapatkan siksa yang berat dan abadi. Nah, pemirsa marhaban TV rahmakumullah. Apa tujuan syaitan ini? Tujuan iblis dengan bala tentaranya ini. Nah, pertama adalah ada tujuan jangka panjang, jangka jauh, tujuan yang jauh, tujuan jangka panjang. Nah, syaitan memiliki tujuan yang sama. Mereka bergerak, mereka menjerumuskan manusia untuk apa? An yalqal insana fil jahim, melemparkan manusia ke dalam jahannam, wa yahrimuhu minal jannah, dan menghalangi manusia dari surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan jangka panjang mereka adalah agar manusia ini menjadi penghuni neraka jahannam. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya iblis, sesungguhnya syaitan ini mengajak kepada sekutunya, mengajak kepada partainya, kelompoknya, agar mereka menjadi penghuni neraka. Billah, Ini tujuannya. Nah, kemudian yang kedua adalah tujuan jangka pendek, al-ahdaful qaribah. Nah, tujuannya apa? Pertama, iqa'ul ibad fi syirki wal kufri. Menjerumuskan atau menjatuhkan hamba-hamba Allah ini ke dalam kesyirikan dan kekufuran. Mereka mengajak kepada manusia untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka kufur kepada Allah dan syariatnya. Mengajak kepada manusia untuk melakukan kufur dan syirik. Mengajak kepada kemurtadan. Mengajak kepada kekufuran.
Nah ini. Mengajak kepada hal-hal yang mengeluarkan seorang dari keislaman. Nah ini. Nauzubillah ini. Ya. Baik syaitan dari kalangan jin maupun syaitan dari kalangan manusia. Ini mengajak ya manusia untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau mensyarikatkan, menyekutukan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Biarkan manusia itu beribadah kepada Allah. Ya. Akan tetapi ajak mereka beribadah juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ajarkan kepada mereka pluralisme agama. Semua agama adalah benar. Semua agama adalah mengajarkan kebaikan. Semua agama mempercayai adanya Tuhan. Agama itu ya bagaikan gigi-gigi roda. Ya. Sedangkan asnya adalah satu. Bagaikan jari-jari sepeda. Dan asnya adalah satu. Nah ini adalah menjerumuskan manusia ya ke dalam kekufuran, yaitu menyatukan semua ajaran agama. Ini merupakan apa? Dakwahnya syaitan, dakwahnya iblis, baik dari kalangan jin maupun manusia. Ya. Atau ajakan mereka untuk ya memberikan solusi dari kehidupan dilanda kemiskinan, kekurangan keuangan finansial, ya, kekurangan buah-buahan, ketakutan yang mencekam. Maka larinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari ilmu-ilmu kanuragan. Ya. Ilmu bisa menghilang. Ilmu kebal. Ya. Kebal ditembak. Kebal muka. Ya, kebal hukum. Ya, ilmu seperti ini. Ilmu-ilmu supaya segani oleh orang pakai jimat, pakai susuk. Ya. Atau mendatangi para dukun, para paranormal. Oh ini syaitan ini. Ya. Apakah Anda ingin selalu banyak uang? Datangilah kepada ya seorang yang bisa menyelap uang ajaib. Ya, dimasukkan uang 100.000 ke dalam sebuah kotak, kemudian diberi jampi-jampi kumat kamit, dikeluarkan lagi kotaknya sudah berisi uang, tumpukan-tumpukan uang. Ini uang ajaib. Ya. Ini uang ajaib nih. Ya, banyak orang yang tertipu dengan seperti ini. Nah, ini syaitan. Ya, ini syaitan. Maka ketika manusia ini murtad, ya, manusia ini keluar dari Islam, bagaimana syaitan akan menolongnya? Tidak. Syaitan tidak akan menolongnya. Di surah Al-Hasyr ayat 16, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, "Kama syaitani iz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minkum qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin."
seperti syaitan. Seperti syaitan ketika berkata kepada manusia, kufurlah engkau. Kufurlah engkau. Ketika manusia itu melakukan, maka syaitan mengatakan, inni bari'un minka. Aku berlepas diri darimu. Ya. Aku takut kepada Allah, Rabbnya seluruh alam. Nah, ini syaitan itu. Ya. Syaitan itu hanya memberikan bisikan, memberikan pengaruh, ajakan-ajakan. Ketika manusia itu melakukan kekufuran, melakukan syirik, maka setan ini tidak bertanggung jawab. Setan berlepas tangan. Setan cuci tangan. Ya. Setan tutup mulut. Tidak mau bertanggung jawab. Karena dia juga takut kepada Allah, Rabbnya seluruh alam. Dalam sebuah hadis, dari Iyad bin Hammar, bahwasanya Nabi SAW pernah berkhutbah di suatu hari. Nabi bersabda dalam khutbahnya, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna Allah amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani yaumi hadha. Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku untuk mengajarkan kepada kalian apa yang kalian tidak tahu dengan apa yang telah aku diajarkan di hari ini. Kullu 'abdin nahiltahu 'abdan halal wa inni khalaqtu 'ibadi huna'a kulluhum wa innahum atathum asyayatin fajtalatuhum an dinihim wa haramtu 'alaihim ma ahlaltu lahum wa amartuhum ay yusyriku bi ma lam yunzil bihi sultana. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis ini, wahai manusia, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepadaku agar mengajari kalian dengan apa-apa yang kalian tidak mengetahuinya. Dengan apa-apa yang telah Allah mengajarkan kepadaku di hari ini. Setiap harta yang aku berikan kepada seorang hamba sahaya itu adalah halal. Dan sesungguhnya aku setiap harta yang aku berikan kepada seorang hamba, maka itu adalah halal. Ini hadis qudsi. Dan sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku ini adalah hunafa'a kullahum. Mereka condong kepada kebenaran seluruhnya. Nah ini fitrah manusia diciptakan itu dalam keadaan hanif, dalam keadaan condong kepada kebenaran, condong kepada tauhid, condong kepada keimanan, condong kepada keimanan. Akan tetapi wa innahum atatuhum asyayatin, sesungguhnya datang syaitan kepada mereka, maka syaitan itu memalingkan mereka dari agama mereka. Dan aku telah haramkan atas mereka apa yang telah aku halalkan atas mereka. Dan syaitan ini mengharamkan atas mereka apa yang telah aku halalkan. Ini syaitan ini mengharamkan apa yang telah aku halalkan. Wa amarathum, dan syaitan ini merintahkan kepada mereka an yusyriku bi, agar mereka anak Adam ini
mensekutukan aku dengan apa-apa yang tidak aku turunkan keterangannya. Nah, dengan demikian pemirsa Marhaban TV rahimakumullah. Ini syaitan, ya. Setan ya, ini berusaha untuk memalingkan manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Menjerumuskan mereka kepada kekufuran, kesyirikan, ya. Atau kemurtadan. Yang kedua, tujuan syaitan adalah iqauhum fil dhunubi wal ma'asi. Menjerumuskan manusia ke dalam dosa dan maksiat. Jadi, jika syaitan ini tidak mampu menjerumuskan manusia ke dalam syirik dan kufur, ya, dan syirik dan kufur merupakan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama orang itu tidak masuk Islam serta beriman dan beramal saleh dengan benar. Maka langkah kedua, ya, tujuan syaitan adalah untuk menjerumuskan manusia ke dalam dosa, ya. Jadi iqauhum fid-dhunubi wal ma'asi. Ini menjerumuskan manusia ke dalam dosa-dosa, ya. Misalnya berbuat buruk kepada orang tua, uququl walidain, atau memakan riba, ya, atau berbuat zina, atau mencuri, atau memakan harta orang lain, atau gulul, korup, ya, atau saksi palsu, ya, atau sumpah palsu, atau berkata-kata yang mengandung dosa, ya, menuduh, menggibah, dan sebagainya. Serta wa gharsul adawati wal baghdha fi sufufihim. Menancapkan, menanamkan permusuhan dan kebencian di barisan-barisan kaum muslimin. Nah, ya. Ini syaitan ini. Syaitan ini berusaha kalau orang itu tidak bisa dijerumuskan ke dalam kekufuran syirik, orang itu bertauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya, maka dijerumuskan ke dalam dosa. Kemudian menancapkan permusuhan dan kebencian. Nah, ini hati-hati, ya. Kadang-kadang di barisan kaum muslimin, ya, beda ustadz, beda pengajian, beda yayasan, ya, beda ormas, saling gontok-gontokan, saling mencaci, saling mentahzir, saling menjauh. Ya. Nah, ini ada, ini waspada. Ini adalah tujuan syaitan seperti itu. Ya. Sunnah Tirmidzi sebutkan Allah wa inna syaitan qad ayisa an yu'bada fi biladikum hadha abadan. Ingatlah, sesungguhnya syaitan ini sungguh dia telah berputus asa untuk diibadahi di negeri kalian ini selamanya. Ya. Yaitu di Mekah, di Madinah. Setan sudah berputus asa ketika ritus-ritus kesyirikan, kekufuran dibasmi oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Ya. Mereka tidak berputus asa. Ya. Karena agama ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan memunculkan para pembaharu di setiap kurun 100 tahun Hijriah. Ya. Walakin satakunu lahu ta'atan, kata Nabi SAW, akan tetapi akan ada ketaatan, ya,
Akan ada satu ketaatan baginya, bagi syaitan itu, fima tahtakiruna min a'malikum, pada apa yang kalian saling merendahkan, menganggap remeh dari amalan-amalan kalian. Nah, ini ya, timbulkan tadi rasa ujub, ya, bangga dengan amalan, ya, bangga, merasa reus kalau kita sudah beramal soleh. Antum sudah sholat malam, wah, saya sholat malam, wah saya tidak, wah timbul dah katanya, wah ini orang ini tidak mendapatkan rahmat Allah SWT kayaknya, ya, kerjanya hanya tidur melulu. Nah ini seperti itu, tahtakiruna min a'malikum, kalian saling merendahkan, saling menyepelekan, meremehkan dari amalan kalian. Saya infaknya 1 miliar, antum 10.000, 10.000. Ini. Maka kata Nabi SAW, fasayarallah bihi, maka syaitan akan ridha dengannya. Ya. Jadi kalau orang sudah saling merendahkan, sudah saling menghinakan, ada timbul apa? Akan saling membalas. Direndahkan, akan merendahkan lagi. Ya. Menggibah, akan menggibah lagi. Menghina, akan dihina lagi. Terus balas membalas. Si A menghina si B, B menghina si A. Ya. Si A menjelekkan si B juga menjelekkan. Kalau sudah gitu, ukhuwah retak. Ya. Kalau seperti itu, persaudaraan terjadi apa? Menjadi perpecahan. Oleh karena itu, ini harus waspada. Dan riwayat lain dari Imam Muslim, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah, ya. Dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitan qad aisa an yu'badahu al-musalluna fi jaziratil Arab." Sesungguhnya syaitan itu sudah putus asa. Mereka akan diibadahi oleh orang-orang yang salat di benua Arab. Orang-orang yang salat tidak akan beribadah kepada syaitan itu. Walakin fit tahrishi bainahum, akan tetapi syaitan berusaha untuk melakukan tahrish. Apa itu tahrish? Iqa'ul adawati wal baghdha'i bainahum, menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka. Ya. Jadi iqra'u ba'dihim ba'dan, akan saling melemahkan sebagian mereka kepada sebagian lain. Ini bahasa. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innama yuridu asyaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasaddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum amantahum." Dan sesungguhnya syaitan ini menginginkan, ya, menginginkan terjadinya permusuhan dan kebencian di antara kalian. Ya, disebabkan khamar dan judi. Nah, orang yang khamar, orang yang main judi pasti menimbulkan permusuhan. Ya. Si A dengan si B main judi. Si A kalah terus. Ya. Maka A menjadi marah kepada si B. Ya. B juga tidak mau kalah. Ya. Dia ingin menang terus. Ya, seperti itu. Ya. Hanya terjadi permusuhan. Ya. Bahkan
ya, terjadi pembunuhan, ya, pembunuhan. Dan setan ini menghalangi kalian dari zikir kepada Allah, jadi mengingat Allah dan dari salat. Ya. Apakah kalian ini akan berhenti? Kemudian setan ini akan memerintahkan kepada setiap keburukan. Allah SWT berfirman, "Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i." Sesungguhnya setan itu memerintahkan kepada kalian dengan keburukan. Ya, dengan keburukan. Wal fahsya, dan perbuatan-perbuatan keji. Ya. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan kalian mengatakan atas Allah apa yang kalian tidak mengetahui. Jadi syaitan ini memerintahkan kepada tiga perkara ini. Ya'murukum bis-su'i, memerintahkan kepada keburukan. Keburukan perbuatan, keburukan keyakinan, keburukan ucapan. Dan fahsya, ya, perbuatan-perbuatan keji. Ya. Fahsya ini perbuatan yang jijik, ya. Perbuatan yang jijik, menjijikkan. Ya. Seperti perbuatan zina, homoseks, ya, lesbian, ini termasuk fahsya. Karena perbuatan yang menjijikkan. Menjijikkan. Dan ketiga adalah yaitu setan mendorong, memerintahkan, menganjurkan, membisikkan, ya, berkata atas Allah apa yang kalian tidak mengetahui. Misalnya berfatwa tanpa ilmu, ya, atau mengatasnamakan ajaran padahal tidak mengetahui. Maka dengan demikian, ya, semua ibadah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menimbulkan, ya, kebencian di syaitan. Dan setiap maksiat, dosa, ya, ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh syaitan. Kemudian pemirsa berahmati birahimakumullah, yang ketiga, ya, tujuan syaitan adalah iqa'uhum fil bid'ah. Menjerumuskan mereka dalam kebid'ahan. Ya. Terutama kebid'ahan dalam masalah akidah. Maka bid'ah ini lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Ya. Sehingga Imam As-Sufyan As-Sawri mengatakan, al-bid'ah ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah ini lebih dicintai oleh iblis minal ma'siyah. Ini perkataan tabi'in, ya. Maksud bid'ah lebih dicintai oleh iblis adalah, ya, bid'ah. Imam As-Sufyan As-Sawri melanjutkan, kal bid'atil khawarij wa syiah wa jahmiyah wa ghairihim. Ya, seperti bid'ah, ya. Ya, lanjutan hadis maqtu ini ada kelanjutannya, ya. Jadi bid'ah yang lebih dicintai oleh iblis adalah, ya, bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat, ya, adalah bid'ah seperti bid'ah khawarij, bid'ah syiah, ya, bid'ah jahmiyah, ya, bid'ah qadariyah dan sebagainya. Ya, jadi bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan akidah ini lebih dicintai oleh iblis daripada daripada maksiat. Ya. Jadi dalam hal ini pemirsa berahmati jangan salah tangkap. Ya, jangan salah paham. Contoh, ya. Bid'ah yang masuk amalan, ya, tentu tidak masuk dalam hal ini. Ya. Jangan misalnya, daripada saya tahlilan lebih baik berzina gitu, seperti itu. Jangan seperti itu pemahamannya, ya. Lebih baik
saya berzina daripada tahlilan. Nah, karena tahlilan adalah bid'ah amaliyah, ya. Kemudian yang keempat, tujuan dari syaitan adalah sadduhu al-ibad an ta'atillah. Menghalangi hamba-hamba Allah dari mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, syaitan ini tidak cukup ya dengan mengajak kepada kekufuran, maksiat, kepada dosa-dosa. Tapi syaitan ini berusaha untuk menghalangi manusia dari melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Syaitan tidak akan meninggalkan ya satu jalan pun dari jalan-jalan kebaikan. Ya, setiap ada jalan kebaikan maka syaitan duduk di atasnya dan dia menghalangi. Di sebuah hadis ya dari Sabarah bin Abi Fakih ya, dia mengatakan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya syaitan duduk ya untuk manusia ya di setiap jalannya. Maka duduk baginya di jalan-jalan Islam. Maka kata Nabi, taslim wa tadhar dinaka. Masuk Islamlah engkau ya, dan tinggalkanlah agamamu dulu, wa dina abaika, dan agama ayahmu, wa abaika, dan agama nenek moyang. Fa'asahu, lalu dia bermaksiat. Fa'aslama, lalu masuk Islam ya. Lalu dia masuk Islam, lalu syaitan duduk baginya menghalangi jalan hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Maka kata Nabi, berhijrahlah dan tinggalkanlah tanahmu ya dan keluargamu. Karena perumpamaan orang yang hijrah ya seperti seekor kuda di lapangan. Kemudian dia hijrah, orang itu hijrah. Kalau dia hijrah, maka setan itu duduk di jalan jihad. Ya. Maka Nabi mengatakan, berjihadlah. Karena jihad itu juhdun nafsi wal mali, mengerahkan, mengorbankan harta dan jiwa. Ya. Kemudian dia terbunuh atau dia membunuh. Ya, dia terbunuh atau dia membunuh. Kalau membunuh dia baris hidup. Nah, kemudian dia menikahi perempuan dan mendapatkan bagian harta. Ya. Maka kata Nabi, "Faman fa'ala dzalika," siapa melakukan hal itu karena haqqan 'ala Allah, maka hak atas Allah, adkhilahul jannah, Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Ya. Wa man qutila, siapa yang dibunuh karena haqqan 'ala Allah, adkhilahul jannah, ya, akan memasukkannya ke dalam surga. Jadi ini menunjukkan bahwa syaitan itu menghalangi manusia ya, dari melakukan amalan-amalan kebaikan. Kemudian yang kelima adalah ifsadut ta'at, ya, merusak ketaatan. Jika syaitan tidak mampu menghalangi manusia, menghalangi kaum muslimin, mukminin ini ya dari melaksanakan ketaatan, maka syaitan berusaha untuk menghancurkan ketaatan agar manusia ini tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan ajuran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari Utsman bin Abil As, beliau datang kepada Nabi SAW. Ya. Kata beliau, "Inna syaitan qad hala baini wa baina salati wa qiraati yalbisuha alayya." Sesungguhnya syaitan telah menghalangi antara aku dengan antara salatku dan antara bacaan-bacaanku. Dia mencampurkan
ya, bacaan itu atasku. Jadi kadang lupa ya bacaannya, ya ini setan ini. Membuat orang itu lupa, membuat keliru, ya, buat keliru bacaan-bacaannya. Maka Nabi SAW bersabda, "Dzalika syaitan yuqalu lahu khinzib." Itulah syaitan, dia dinamai dengan khinzib. Fa iza ahsastahu fata'awwaz billahi minhu, ya. Kalau engkau merasakannya, maka berlindunglah kepada Allah darinya. Wantafil an yasarika salasan, dan hendaklah engkau meludah ke sebelah kirimu 3 kali. Ya. Maka kata Utsman bin Abdul As, fa'altu dzalik, aku melakukan hal itu, fa'azhabahu Allahu anni, maka Allah menghilangkan itu dariku. Ya. Nah, demikian juga setan. Setan itu merusak ibadah seseorang. Ya. Dengan apa? Ketika melakukan sholat, setan memberikan bisikan-bisikan. Ya. Kemudian setan juga menanamkan rasa ujub, ya, bangga dengan amal ibadah, atau menyibukkan dari urusan ibadah dengan urusan dunia, ya, dengan urusan dunia. Nah, itu setan, ya. Demikian juga setan kadang lewat di depan orang, ya, lewat depan orang yang sedang sholat, ya, untuk membatalkan orang yang sholat. Ya. Jadi dengan demikian pemirsa Barhamban TV, itu adalah bentuk-bentuk dari ada tujuan-tujuan setan, baik tujuan yang jangka panjang maupun jangka pendek, ya, dunia sekarang. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.